Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Attack YouTube channel. Sama gue Malvin. Dan di belakang kita sekarang guys, kalian bisa lihat ini adalah setup dari iPad Pro yang gue pakai akhir-akhir ini, terutama sekarang kan lagi pandemi, kita lagi pada sering di rumah. Padahal sebelumnya gue itu suka banget pakai iPad Pro guys buat gue keluar-keluar nih, kalau lagi ada meeting mungkin sama teman atau ketemuan di luar, gue lebih prefer bawa iPad Pro dibandingkan gue bawa laptop gue, karena waktu itu laptop gue adalah MacBook Pro 16 inci, berat banget. Makanya ketika kemarin Apple ngerilis si Magic Keyboard ini, gue ngefans banget dan gue suka banget sama desainnya karena memang keren banget. Tapi sekarang guys, setelah kita banyak di rumah, gue jadi jarang kan dibawa keluar, dan akhirnya gue ngerasa buat jadi alat multimedia, buat kita menikmati konten multimedia, pakai si Magic Keyboard case-nya ini tuh berat guys. Jadi itu 1 kilo lebih loh. Makanya akhirnya gue sekarang mencoba explore lagi, mencoba berbagai setup, dan sekarang gue udah menemukan 3 setup yang pas menurut gue, terutama buat kondisi lagi kayak gini yang sering di rumah. Dan gue juga ada rekomendasi beberapa aksesoris juga buat iPad. So langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go. Oke, sip, langsung aja guys. Buat gue tadi menggantikan si Magic Keyboard, gue itu membeli kayak ada satu keyboard eksternal plus ada mouse dari Logitech. Ini adalah Logitech K380 yang gue kemarin share juga ke kalian. Dan ini untuk mouse-nya adalah Logitech Pebble. Nah, untuk keyboardnya sendiri, teman-teman mungkin udah pada tahu kemarin gue share, ini adalah sebuah Bluetooth keyboard wireless dari Logitech dengan 3 buah opsi untuk device. Jadi kalian bisa konekin ke 3 device sekaligus. Yang pertama pakai untuk laptop, yang kedua ini gue pakai untuk iPad, dan yang ketiga gue pakai buat smartphone. Sebenarnya gue jarang pakai sih, tapi untuk yang smartphone. Nah, untuk keyboardnya sendiri ini layoutnya adalah 75% bisa dibilang. Jadi kalian ada arrow keys, ada enter, dan juga ada function row, yang mana ini compatible banget sama iPad. Kalian bisa lihat ada tombol home, tombol multitasking, tombol next rewind, pause, dan juga tombol audio. Semua ini kalian bisa pakai untuk mengontrol si iPad-nya tadi. Plus ini juga udah ada command dan alt, jadi secara fungsi kalau kalian pengen misalnya cek shortcut di aplikasi iPad, kalian bisa tekan command aja. Nah, secara penggunaan juga menurut gue keyboard ini nyaman banget guys buat dipakai, keysnya juga enak ketika ditekan, dan nyaman lah penggunaan di iPad. Dan gue sendiri pakai ini buat tadi gue bilang berbagai setup yang gue pakai dengan laptop juga. Jadi ya super recommended kalau kalian pengen nyari keyboard yang simple, yang tipis, dan juga desainnya unik nih ya, warnanya juga clean, warna putih. Ini Logitech K380 bisa jadi pilihan oke. Dan kalau kalian cari mouse juga nih, especially buat iPad ya, gue merekomend mouse ini nih guys. Ini adalah Logitech Pebble. Ini sebuah mouse yang gue tuh suka banget karena bentuknya ini, kalau kalian bisa lihat angle dia dari samping ya, ceper guys. Jadi mouse ini tuh mengingatkan gue sama Apple Magic Mouse yang gue suka. Dan Apple Magic Mouse gue tuh rusak satu guys. Rusak karena baterainya cepet banget bocor, jadi akhirnya gue decide nggak pakai lagi. Dan untuk mencari alternatif, gue menemukan si Logitech Pebble ini yang ternyata juga setelah dipakai enak banget. Nah, ini adalah sebuah mouse yang menggunakan Bluetooth juga, jadi kalian tinggal pairing aja ke iPad-nya, tapi dia juga ada USB dongle kalau kalian mau pakai misalnya untuk laptop kalian. Jadi bisa 2-in-1 device itu, tinggal di switch aja menggunakan si tombol yang ada di bagian belakangnya ini. Nah, untuk iPad sendiri guys, mouse ini menarik. Kenapa? Karena kalian bisa setting berbagai fungsi-fungsi. Misalnya di bagian tombolnya ini kalian bisa atur untuk tombol kanannya fungsinya apa, tombol tengah ini juga ada, kalian bisa atur untuk tombol tengahnya, dan juga ada scroll wheel-nya. Kalau gue sendiri, gue pakai tombol kanan untuk secondary click, which is standar, atau untuk tombol tengahnya ini kalian bisa pakai untuk app switcher, dimana ya kalau kalian biasa kalau pakai Magic Trackpad itu kan kita bisa swipe ke atas pakai 3 jari, dia ke app switcher. Kalau ini kita tinggal tekan tengah aja dan langsung masuk ke app switcher. Jadi super simple banget, bisa dipakai semua, tombolnya jadi maksimal juga. Dan secara penggunaan juga, karena mungkin gue suka mouse yang ceper, ini gue super nyaman sih pakainya, karena mungkin tangan gue cocoknya sama yang mouse kecil dan ceper tadi kayak si Apple Magic Keyboard. Dan harganya sendiri ini juga super affordable. Untuk keyboardnya kita mulai, Logitech K380 ini dijual resmi harganya juga sama, yaitu Rp380.000. Sedangkan untuk mouse-nya sendiri ini lumayan bervariasi harganya di pasaran guys. Ini harga paling murah sekitar Rp200.000, dan kalau kalian pengen ada beberapa warna lain itu juga ada, tapi harganya sedikit lebih mahal di Rp300.000, menyampe 300.295 lebih tepatnya. So itu tadi untuk satu set, jadi hampir sekitar 500.000, 600.000-an buat menggantikan si Apple Magic Keyboard. Kalau kalian di rumah, yang mana tuh Apple Magic Keyboardnya mau dijual kan, bisa balik modal, bisa lebih, bahkan buat beli aksesoris yang lain, which is gue akan share yang berikutnya, yaitu case yang ada, kalian lihat sekarang yang ada kakinya nih guys, yaitu ini dia, namanya adalah Move Float iPad Case. Yes, jadi adalah case yang setelah kemarin gue mencari alternatif ya daripada si Magic Keyboard, gue ketemu sama case ini. Ini bisa dibilang case yang super fleksibel karena ini dia mempunyai
kayak kaki gitu di bagian belakang yang bisa dipakai untuk portrait, untuk landscape, untuk tadi sambil yang berdiri juga bisa. Cuma memang pas posisi kayak gini tuh itu agak gampang goyang iPad-nya, agak gampang wobble, jadi gue kurang rekomendasi. Cuma kelihatannya keren gitu kan pas lagi tinggi gini tuh kayak wah gitu enak. Dan gue sendiri semenjak gue ganti ke case ini guys, gue tuh jadi suka pakai iPad buat di rumah karena jadi lebih enteng, jadi enak dibawa-bawa. Ini berarti jadi total nggak sampai 1 kg. Kalau sama Magic Keyboard case itu sekitar 1,2 kg. Jadi beratnya cukup jauh dan itu memberikan experience yang berbeda banget. Jadi iPad itu lebih nempel ke gue kalau gue lagi di rumah pengen nonton konten multimedia, tinggal langsung ambil aja, mau baca-baca berita, mau baca-baca artikel, langsung enak pegang aja kayak gini. Kalian bisa vertikal juga stand-nya ini, bisa juga buat horizontal berbagai macam, jadi super versatile sih, enak banget. Dan ini juga compatible buat berbagai jenis iPad, mulai dari yang iPad Pro yang 2018, iPad Air yang tahun kemarin 2020, plus iPad Pro yang 12,9 inci juga itu compatible sama si Move Float case ini. Nah, ini untuk harganya sekarang dijual di harga sekitar 600 ribuan, tapi gue lihat stoknya lagi habis, jadi gue langsung refer kalian ke website resminya aja. Nanti mungkin kalau ada voucher gue akan coba juga taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini highly recommend buat menggantikan Magic Keyboard case. Ya enak banget sih setelah pakai ini, bener-bener jadi the awesome multimedia device. Oke, sip, itu tadi sambil kita ngebahas ke bagian aksesori berikutnya, yaitu di Apple Pencil ini. Nah, banyak banget yang nanyain dari kemarin itu Apple Pencil-nya gimana bisa beli yang warna kayak pensil-pensil klasik gitu bang. Ini bukan Apple Pencil yang klasik, ini itu gua pakai sebuah skin dari Dbrand. Jadi Dbrand ini adalah brand skin yang suka banyak pasang skin di smartphone gitu-gitu, sama kayak Exacoat kalau di Indonesia ya. Dan dia punya produk skin buat si Apple Pencil-nya ini, dan emang kelihatannya super keren ya, super klasik gitu. Dan ini tuh sebenarnya gua beli sekitar tahun lalu dan sekarang masih oke. Cuma problemnya adalah di bagian atas nih dia stikernya nggak presisi, jadi ada sisa yang kurang oke juga kelihatannya. Walaupun kadang-kadang ya kalau digambar nggak kelihatan kan, kelihatannya kayak pensil biasa gitu. Nah, ini stikernya ini kalau kalian beli itu satu set harganya sekitar 100.000, tapi kalau kalian beli dua itu harganya 180.000. Jadi kalian langsung beli dua aja, nanti gua taruh linknya di bawah. Mana tahu karena pasang ini tuh agak susah guys. Jadi terdiri dari 3 bagian, jadi dari 4 bagian, yang bawah, yang tengah yang kuning, yang silver ini sama yang atasnya ini yang kayak penghapusnya gitu kalau di pensil. Jadi ya kalau beli 2 set gue rasa lebih oke juga. Mana tahu ada saudara yang pengen pasang juga nanti bisa pasang yang sama. Oke? Itu untuk skinnya, jadi ini bukan Apple Pencilnya tapi ini cuma skin aja. Sip. Untuk Apple Pencilnya udah. Nah, satu lagi sekalian gue lupa tadi mau ngebahas sambil pegang iPad-nya padahal ya. Ini dia yang kalian tadi mungkin lihat pas gue tadi nunjukin bagian belakang. Ini adalah Ringke Pencil Holder. Ini yang fungsinya adalah buat gue naruh si Apple Pencilnya kalau lagi nggak dipakai dan juga nggak perlu dicas. Karena kan kalau Apple Pencil ini dicas cepet banget fullnya. Jadi setelah dicas, gue kadang taruh di sini aja karena kalau gue tinggalin di pencil holdernya ini guys, di chargernya di iPad Pro ini, baterai dari iPad Pro gue tuh jadi cepet habis juga. Makanya setelah ngecas, gue langsung pindahin aja ke sini. Dan ini Ringke Pencil Holder ini sebenarnya gue udah lama banget pakai dari generasi dari pas gue pakai si Magic Keyboard. Nih, kalian bisa lihat nih, ada juga si Ringke Apple Pencilnya. Karena emang ini yang oke banget. Tapi sebenarnya ini dari segi harga agak mahal. Kalau kalian lihat sendiri sebenarnya banyak yang jual model-model pencil holder kayak gini, model stiker kayak gini. Kalau gua cek di toko online itu sekitar 20-30 ribu ada. Kalau ini guys harganya tuh kalau satuannya sekitar 50.000 rupiah. Jadi lumayan, tapi memang bahan barangnya juga premium banget, kayak terbuat dari leather. Dan dia tuh juga ada jual dari 150.000, ada yang dua itu 80.000 rupiah. Jadi beli dua aja, kemarin gua beli satu-satu. Karena itu yang pertama, ini yang kedua agak mahal. Cuma ya ini memang yang lemnya oke banget sih, nempelnya super kuat, nggak pernah ada copot-copot masalah kayak gitu. Oke, itu tadi aksesoris kita yang keempat ya, bisa dibilang ini Ringke Apple Pencil Holder. Kita lanjut ke yang terakhir ini yang paling keren nih.
Oke, aksesoris rekomendasi yang terakhir adalah ini dia, mungkin tadi udah dilihat di belakang, ini adalah sebuah USB-C docking dari Baseus. Ini bisa dibilang generasi terbaru dari yang waktu itu gue pernah share beberapa waktu lalu buat iPad juga, yaitu yang ini guys. Tapi ini tuh sayangnya dia nggak cocok kalau kalian pakai di Apple Magic Keyboard Case karena ketat banget dan dia punya space itu emang ngepas. Sedangkan di desain yang baru, ini kerennya adalah kalian tuh bisa kayak dia tuh ukuran case-nya jadi bisa lebar banget tuh. Ini gue pun bisa jepit di case tebel daripada si Move Float tadi dan bisa tetap aman. Plus untuk portnya sendiri dia juga kurang lebih sama. Kalian dapat ada port USB Type-C, power delivery sampai 100 watt, ada HDMI yang bisa sampai 4K 60 Hz, ada SD card, ada micro SD card, ada USB 3.0 dan juga terakhir ada auxiliary 3,5 mm atau headphone jack. Karena di iPad kan nggak punya headphone jack, jadi ini bisa dipakai buat headphone atau buat ke speaker. Kalau kalian pengen bikin mini setup pakai ini juga bisa banget, tinggal dicolokin aja kabelnya. Dan menurut gue ini desain yang sangat jenius dengan buat kayak gini karena ini bisa cocok ke berbagai jenis case. Sedangkan yang sebelumnya ini cuma cocok buat si iPad Pro ketika di dalam Magic Keyboard, itu pun ketat banget guys. Jadi kalau pakai ini kalian mau pakai case apa aja itu harusnya bakalan compatible. Nah, satu lagi yang keren adalah di ujung dari USB-C dockingnya ini guys, dia ada switch on dan off. Jadi ketika kalian pengen hidupin, pengen pakai USB-C dockingnya, baru kalian onin aja. Kalau kalian nggak pengen pakai, tinggal di offin aja. Karena apa? Karena USB-C docking ini bakal menyedot baterai juga dari iPad ya. Jadi kalau kalian colok dan nggak kepake ya tinggal di offin aja. Tapi kalau kalian mau pakai, tinggal switch on aja. Mantap. Nah, untuk harganya sendiri, Baseus Docking Station USB-C ini dijual di harga Rp699.000. Agar sedikit lebih mahal dibandingkan yang lama, jadi tergantung kebutuhan kalian aja. Kalau kalian pakai Magic Keyboard Case, gua rasa ini bakalan oke. Ini juga masih banyak dijual, atau kalau kalian pakai case yang beda-beda, ganti-ganti kayak gue bosenan gitu, kalian bisa pakai yang ini karena ini compatible ke berbagai jenis case. So yes, dari sih guys, itu tadi setup yang gue pakai untuk iPad Pro gue di rumah dan juga ada rekomendasi beberapa aksesoris lainnya. Semoga ini bermanfaat, dan kalau kalian ada mungkin rekomendasi atau kalau kalian ada pertanyaan tentang produk-produk tadi seperti biasa, boleh aja langsung ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya, boleh klik tombol jempol ke atas karena itu akan bermanfaat banget buat algoritma biar makin banyak yang nonton videonya. Dan jangan lupa juga subscribe, di-share ke teman-teman kalau pengen tahu juga aksesoris tentang iPad atau pengen tahu juga tentang teknologi dan gadget yang ada di Indonesia. Itu aja. Nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao!